Klaudia bab 46. Lanjut atau tidak sama sekali. Ibu Lulu menangis sesegukan. Dia tidak menyangka jika pernikahan anaknya gagal karena menantunya mandul. Wanita parubaya itu sempat berpikir jika susahnya Siti hamil karena jarak yang jauh antara Paijo dan Siti. Dan ketika anaknya dan Paijo telah berada di satu kota yang sama, anaknya tetap belum hamil. Dan dia baru mengerti jika kesalahan ada pada menantunya. Aku harap ibu tidak mengatakan ini kepada keluargaku. Bagaimana tidak ibu katakan? Ibumu masih berpikir jika kamu dan Siti masih menikah. Tapi ternyata kamu dan Siti sudah bercerai. Apa kata ibumu kalau tahu kalian sudah bercerai? Aku akan mengatakan kepada ibuku, tapi tidak sekarang. Beri aku waktu untuk menjelaskan kepada ibuku, ujar Paijo. Wanita parubaya itu menganggukkan kepala. Mas, aku ingin bicara, ujar Siti. Paijo menganggukkan kepalanya. Siti dan Paijo berjalan lebih jauh dari ibunya. Aku akan menikah. Ucapan Siti membuat Paijo langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. Betapa cepat Siti menemukan pengganti dirinya. Mas senang kamu telah mendapatkan pengganti Mas. Saut Paijo yang sebenarnya sangat sedih. Bukan Mas, aku melakukan ini untuk kita. Apa maksudmu? Aku meminta Bobby untuk menikahiku. Paijo mengerutkan dahinya bingung. Mas telah memberikan talak 3 kepadaku. Untuk kembali akan sangat sulit. Jadi hanya dengan menikah lagi kita bisa kembali. Setelah menikah beberapa minggu, aku akan menggugat Bobby. Dan kita bisa kembali lagi. Siti, suruh Paijo dengan intonasi tinggi. Mas, kenapa kamu membentakku? Siti bingung. Maaf Siti, apa yang kamu lakukan salah? Salah? Aku melakukan ini untuk kita. Aku tidak peduli dengan keadaan Mas. Walaupun tidak memiliki anak, tidak masalah untukku. Aku ingin kita bersatu lagi. Paijo menggelengkan kepalanya. Apa kamu tidak memikirkan perasaan Bobby? Kamu menyuruhnya menikahimu. Setelah itu kamu menggugatnya. Apa itu bukan keterlaluan? Siti menghembuskan nafasnya secara kasar. Jadi bagaimana caranya kita bersatu kembali? Aku bingung, Mas. Mas memberikan talak 3 kepadaku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Menikahlah dengannya dan jangan pikirkan keadaan Mas. Mas harap Bobby dapat membahagiakanmu. Siti menggelengkan kepalanya. Baik kalau mau Mas begitu. Aku tidak akan menggugat Bobby. Tapi aku akan membuat Bobby menggugatku. Ujar Siti dan berlalu. Dia kembali bersama ibunya ke ruko. Wanita parubaya itu terlihat masih syok mendengar kabar pernikahan anaknya yang telah gagal. Tapi dia bingung dengan kehadirannya di ibu kota. Apa kamu meminta ibu ke sini hanya ingin mengatakan tentang ini? Siti menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Aku. Siti diam. Aku apa? Katakan pada ibu untuk apa ibu ke sini? Aku akan menikah. Apa? Siti menganggukkan kepalanya. Ya Tuhan, apa lagi ini? Paijo menceraikanmu karena dia mandul. Tapi sekarang dengan cepat kamu menikah lagi, gerutu ibunya. Bu, aku melakukan ini agar bisa kembali dengan Mas Paijo. Mas Paijo memberikan talak 3 kepadaku. Hanya dengan menikah, lalu bercerai, aku bisa kembali dengannya. Kamu pikir bisa mempermainkan pernikahan? Seru ibunya marah. Aku nggak mau mempermainkan pernikahan. Tapi aku melakukan ini untuk kembali dengan Mas Paijo. Jelas yang tidak mau disalahkan. Kembali kamu bilang. Apa kamu tidak berpikir dengan suamimu nanti? Siapa pria itu? Tanya ibunya. Bobby. Apa kamu tidak berpikir tentangnya? Dia akan terluka ketika kamu menceraikannya. Jalani pernikahan ini atau tidak sama sekali. Seru ibunya tegas. Tapi bu, tidak ada kata tapi. Lebih baik kamu seperti ini daripada menyakiti perasaan orang lain. Siti menundukkan kepalanya. Pilihanmu hanya 2. Batalkan semuanya atau tetap lanjut dan tidak bercerai. Aku tidak mencintainya. Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa kamu meminta untuk menikahimu? Itu sama saja menusuknya secara tidak langsung. Batalkan sekarang, kata ibunya tegas. Tidak bu, semua sudah dipersiapkan. Tidak mungkin aku batalkan. Baik kalau begitu. Ibu yang akan mengatakan kepada pria itu kalau kamu memanfaatkannya. Jangan bu, Siti mohon, ujarnya menangis. Tidak Siti, ibu tidak ingin kamu menyakiti pria lain. Batalkan atau tetap lanjut. Dan sama sekali tidak cerai. Siti menghela nafas sepanjang. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini. Baik kalau mau seperti itu. Karena kamu mau lanjut, maka tidak ada namanya perceraian. Jika sampai terjadi, jangan anggap ibu sebagai ibumu, ancamnya. Siti terdiam. Awalnya rencananya akan berjalan mulus, tapi kenyataannya terkendala dengan restu ibunya. Baik bu, aku tidak akan menggugatnya, ujar Siti. Bagus kalau begitu. Aku tidak akan menggugatnya, tapi aku akan membuatnya menceraikanku. Keesokan harinya, Siti dan Bobby serta Ibu Lulu berangkat ke kampung neneknya Bobby. Perjalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke sana membutuhkan waktu 3 jam. Giwang mana?
Tanya ibunya yang tidak melihat Giwang dari kemarin. Giwang akan menyusul, Bu. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. Bobby? Iya, Bu. Sahutnya yang kala itu sedang fokus menyetir. Kamu berapa bersaudara? Aku anak satu-satunya. Oh, apa pekerjaan orang tuamu? Tanya ibunya lagi. Ibuku sudah meninggal dan bapakku sudah menikah lagi dan sekarang menetap di luar negeri. Apa bapakmu tahu kalau kamu menikah? Bobby diam. Dia tidak mengabari pernikahannya kepada keluarga bapaknya. Tidak, Bu. Sahutnya tidak ingin menjelaskan apapun. Siti 2 bersaudara, dia anak pertama. Bobby melirik ke arah Siti yang terlihat sedang menatap ke arah luar jendela. Adiknya laki-laki dan juga sudah menikah. Bobby kembali melirik ke arah Siti. Wanita itu terlihat tidak ingin menceritakan tentang keluarganya, begitupun dia. Ibu harap ini pernikahan terakhir kalian. Ucapan Ibu Lulu membuat Siti dan Bobby saling melirik. Dan Ibu harap Siti cepat hamil. Ibu, Siti langsung menoleh. Begitupun Bobby ikut menoleh, tapi dia menoleh ke arah Siti. Itu harapan dari seorang ibu. Ketika anak sudah menikah, pasti harapannya adalah kebahagiaan dan cucu. Ibu harap Tuhan segera mengabulkan keinginan ibu. Siti melirik ke arah Bobby. Tidak akan, Bu. Aku tidak akan pernah tidur dengannya. Karena jalanan yang panjang membuat Ibu Lulu tertidur. Hanya Siti dan Bobby yang masih terjaga. Ibumu sudah tahu tentang semuanya. Menurutmu, dari mana Ibu tahu? Apa ibumu sudah tahu tentang pernikahan kita yang tidak memiliki dasar cinta? Ibu sudah tahu. Apa ibumu tidak berpikir aneh dengan pernikahan ini yang terkesan sangat mendadak? Siti menghela nafasnya panjang. Aku ingin tidur. Siti mengacuhkan pertanyaan Bobby. Dia tidak ingin membicarakan masalah itu lagi, karena ada ibunya di belakang yang kemungkinan bisa mendengarkan percakapan mereka. Di kampung, rumah Nenek Risma dipadati tetangga. Mereka sedang membantu Nenek Risma untuk menyiapkan makanan dan tamu undangan. Nek, Bobby datang, panggil ibu-ibu yang kebetulan kenal dengan Bobby. Wanita sepuh itu segera berlalu untuk menghampiri cucunya. Terlihat mobil cucunya memasuki pekarangan rumah. Ya ampun, bagus banget rumahnya, ujar Siti memperhatikan pekarangan yang sangat apik. Bobby, apa nenekmu sudah tahu kalau Siti janda? Pertanyaan dari Ibu Lulu membuat Bobby langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. Tanpa harus dijawab, Ibu Lulu mengerti. Sebaiknya katakan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian sudah menikah, nenekmu baru tahu, ujar Ibu Lulu. Iya, Bu. Mobil berhenti di depan pintu utama. Lalu Bobby dan Siti segera turun dari mobil diikuti Ibu Lulu. Siti, Nenek Risma memeluk Siti dengan erat. Apa kabarmu sayang? Tanyanya senang. Baik, Nek. Sahutnya sembari menyunggingkan senyuman. Kenalkan, Nek, ini ibuku. Nenek Risma dan Ibu Lulu saling bersalaman. Lalu wanita sepuh itu membawa tamunya masuk ke dalam rumah dan langsung mempersilahkan Siti dan Ibu Lulu untuk makan. Setelah selesai makan, Nenek Risma menunjukkan kamar Siti dan Ibu Lulu. Tinggallah Bobby dan Nenek Risma di ruang makan. Nek, aku mau bicara. Ya sudah, bicara saja. Jangan di sini, ujar Bobby yang dapat melihat banyak orang di rumah neneknya. Wanita sepuh itu membawa cucunya ke dalam kamarnya. Ada apa? Bobby terlihat ragu mengatakan tentang status Siti. Ada apa, Bob? Nenek banyak pekerjaan. Bagaimana tanggapan nenek tentang Siti? Cantik, dan menurut nenek, anaknya periang. Memangnya kenapa? Sebenarnya Siti. Kenapa dengan Siti? Siti janda. Apa? Bersambung.